Persecution ini berusaha bagaimana membunuh tubuh kita. Tapi kita tidak boleh takut. Walaupun aniaya ini terus terjadi dan bahkan mungkin akan lebih hebat lagi ke depannya, kita tidak perlu khawatir. Karena persecution dari dunia ini, semua ini hanya berusaha untuk membunuh tubuh kita. Tapi yang harus kita jaga adalah saat ini, supaya kita jangan takut, kita harus jaga hidup kita, saudara. Supaya kita benar-benar bersih, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dan kita juga tidak boleh bodoh. Ketika kita mengalami hal tidak mengenakan, kita diperlakukan dengan tidak adil, kita harus sadar bahwa saat itu kita harus awas, kita harus berjaga-jaga. Dan mereka hanya berusaha untuk membunuh tubuh kita. Tetapi mereka tidak pernah bisa berusaha untuk membinasakan jiwa kita. Yang perlu kita takutkan adalah sesuatu hal yang membunuh tubuh dan jiwa kita di api yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua penganiayaan itu hanya berusaha untuk membunuh jiwa kita. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sering kita selama ini bertanya-tanya mengenai akhir zaman. Banyak orang menakutkan, bahkan berpikir bahwa sesuatu hal yang akan terjadi yang mengerikan, di mana masa aniaya. Saudara, kita sering lupa, kita berpikir bahwa masa aniaya itu akan terjadi nanti, di akhir zaman nanti. Tetapi ternyata yang kita jalani selama ini, kita tidak pernah menyadari bahwa kita berada di dalam aniaya tersebut. Saudara, kalau kita mau sadar, kita melihat bagaimana situasi kehidupan kita pada saat belakangan ini. Banyak hal yang terjadi. Ketidakadilan, intimidasi, kita tidak dianggap, bahkan sebagai kaum minoritas mungkin kita tidak diperhitungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah memikirkan dan merenungkan bahwa sebenarnya itulah aniaya. Aniaya yang kita kenal pada saat ini dengan istilah persecution. Yang kita tahu bahkan belakangan ini viral, persecution itu sebagai sebuah istilah di mana melakukan tindakan perburuan terhadap seseorang dan melakukan penganiayaan. Saudara, kalau kita melihat secara kasat mata, penganiayaan yang kita lihat selama ini kita bayangkan, karena mungkin kita sering melihat tayangan-tayangan film tentang akhir zaman, di mana aniaya begitu dahsyat terjadi, di mana aniaya sangat jelas menghantui orang percaya. Tetapi sebenarnya saudara, yang kita jalani saat ini, kita sudah masuk di masa aniaya tersebut, di mana yang kita terima, kita mengalami penganiayaan, tetapi kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang masuk dalam masa penganiayaan. Ketika kita melihat sebuah video yang sedang viral bagaimana tentang persecution yang dilakukan, yang dilontarkan pada saat itu, kita berpikir bahwa wah, ini aniaya. Tetapi tanpa kita sadari bahwa apa yang kita terima selama kita hidup ini, sekarang ini, justru kita sedang menerima penganiayaan tersebut. Banyak hal saudara yang terjadi. Kita tidak menyadari, mungkin di dalam dunia pekerjaan kita, berapa banyak orang yang mengalami gagal di dalam karirnya hanya karena dia tidak pernah mau mengikuti apa yang dunia ini ajarkan. Karena dia bertahan untuk menjadi orang yang benar-benar taat kepada kebenaran. Ketika orang tersebut taat kepada kebenaran, dia taat pada sesuatu hal yang Tuhan ajarkan, dia berusaha untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dunia tidak mau menerima. Ketika dunia tidak mau menerima, di saat itulah dunia berusaha bagaimana mengeliminir orang tersebut, berusaha menggagalkan usaha orang tersebut, berusaha menghilangkan daya upaya orang tersebut. Disinilah aniaya terjadi. Banyak orang yang kehilangan karir, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, justru karena dia mempertahankan untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, ketika kita melihat mungkin kalau orang bergerombol, rame-rame dia berusaha untuk menganiaya, dia berusaha untuk mengintimidasi, ini terlihat dengan jelas secara kasat mata. Kita bisa berhati-hati, tetapi banyak hal kita merasa bahwa itu bukan aniaya dan kita merasa biasa-biasa saja dalam kehidupan ini.
sehingga kita tidak begitu berawas-awas dan tidak perlu berjaga-jaga. Sebenarnya yang Tuhan inginkan, saudara dan saya, kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini, supaya ketika kita mengalami aniaya tersebut, di mana berusaha mengintimidasi hidup kita, sehingga kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, disitulah kita harus berhati-hati. Bukan hal yang kita lihat ketika terjadi segerombolan orang yang berusaha mengintimidasi, kita mengalami ketakutan. Tidak. Tapi kita harus sadar, di dalam kehidupan kita banyak hal. Mungkin di dalam pergaulan kita, di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam dunia bisnis kita, banyak orang yang berusaha untuk mengeliminasi kita, menyingkirkan kita, menindas kita, bahkan tidak memperhitungkan kita. Mereka berusaha menganiaya kita. Kita tidak pernah menyadari itu. Kita berpikir itu biasa-biasa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita melihat begitu banyak aniaya yang terjadi pada saat ini, tapi firman Tuhan jelas bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Apalagi yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Injil Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelaskan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Saudara, persecution ini berusaha bagaimana membunuh tubuh kita. Tapi kita tidak boleh takut. Walaupun aniaya ini terus terjadi, dan bahkan mungkin akan lebih hebat lagi ke depannya, kita tidak perlu khawatir. Karena persekusi dari dunia ini, semua ini hanya berusaha untuk membunuh tubuh kita. Tapi yang harus kita jaga adalah saat ini, supaya kita jangan takut, kita harus jaga hidup kita, saudara. Supaya kita benar-benar bersih, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dan kita juga tidak boleh bodoh. Ketika kita mengalami hal tidak mengenakan, kita diperlakukan dengan tidak adil, kita harus sadar bahwa saat itu kita harus awas, kita harus berjaga-jaga. Dan mereka hanya berusaha untuk membunuh tubuh kita, tetapi mereka tidak pernah bisa berusaha untuk membinasakan jiwa kita. Yang perlu kita takutkan adalah sesuatu hal yang membunuh tubuh dan jiwa kita di api yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua penganiayaan itu hanya berusaha untuk membunuh jiwa kita. Tetapi apa yang kita ambil keputusan untuk kita hidup di dalam kebenaran, jangan sampai kita lengah, jangan sampai akhirnya kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita harus jaga diri kita. Kita tidak perlu khawatir seperti itu benar. Lalu jangan sombong, karena firman Tuhan jelaskan katakan bahwa janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Banyak orang berdasarkan firman Tuhan ini akhirnya mereka lengah, karena mereka berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir karena mereka hanya membunuh tubuh. Lalu cara hidupnya semaunya sendiri, apa yang dia perkatakan semaunya sendiri, sikap dia, respon dia terhadap orang lain semaunya sendiri. Saudara, justru ketika firman Tuhan katakan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, kita harus menjaga. Yang pertama, sikap hidup kita terhadap sosialita kita. Sikap hidup kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sikap hidup kita terhadap semua orang, kita harus menjaga. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita diketemukan ada cacat dan celah dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita benar-benar sempurna, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan cacat dan celah, bahkan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, otomatis tidak ada kesalahan dalam diri kita yang mereka kejar, yang mereka jadikan sebagai penghakiman bagi kita. Karena kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ini terjadi dalam hidup kita, berarti kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Berarti saudara tidak perlu khawatir. Intimidasi pasti akan tetap datang. Di mana tidak ada intimidasi, orang yang hidupnya benar, otomatis intimidasi, penganiayaan, ketidakadilan itu pasti akan datang. Tapi ketika kita benar-benar hidup benar, tidak perlu khawatir, karena kita berada di track yang benar, di jalan yang benar. Tidak perlu khawatir saudara, persekusi pasti akan berjalan terus sampai dunia ini nanti tenggelam dan kiamat oleh lautan api. Saudara, ketika kita bisa bertahan dari persekusi yang ada, ketika kita bisa berjuang mempraktekkan kasih Tuhan, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil,
ketika kita berusaha untuk disingkirkan, ketika kita berusaha untuk ditekan dan ditindas, justru kita belajar bagaimana mengasihi setiap orang yang melakukan persekusi kepada kita. Disitulah kita bisa menjadi contoh, mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, mempraktekkan bagaimana karakter Yesus di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, sehingga semua orang bisa melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh lengah dan tidak boleh sombong. Mulai hari ini, mari jaga hidup kita sempurna di hadapan Bapa, supaya tidak diketemukan cacat dan celah dalam kehidupan kita. Dan jangan khawatir dan jangan takut terhadap persekusi. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.